tanah, di sungai, dan sampai bikin benua sendiri di samudera di sana. Sekarang ini makin ngeri. Mikirin seberapa banyak sih sebenarnya sampah plastik di dunia, dan sebenarnya apakah mereka? Karena susah ngitung jumlah pastinya, bayangin aja gini. Tiap tahunnya ada ratusan juta ton plastik yang diproduksi dan 8 juta ton sampahnya dibuang ke lautan. Itu sama aja kayak buang 20 pesawat Boeing 737 setiap jamnya. Dan memang butuh ratusan ton sampah selamanya buat plastik untuk bisa terurai sempurna. Artinya kalau terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau secara berat 20.000 gedung Burj Khalifa, bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu bikin plastik yang berenang di air lebih banyak dibanding penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan. Tentu dengan itu bikin kita ngeri setengah mati karena kiamat gara-gara dunia yang ketimbun plastik gak terdengar keren sama sekali. Makanya ini mesti berhenti sekarang. Karena sampah-sampah itu menjadi hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita. Bahkan gak cuma itu aja, kita pun juga terkena badai yang kita buat sendiri. Kenyataannya sebuah plastik yang kecil atau yang mikroplastik bisa dimakan oleh ikan yang nantinya masuk ke kita sendiri, yang nantinya juga berpotensi menimbulkan penyakit. Oke, sampah plastik yang menjadi masalah besar dunia. Tapi ngomongin itu, kita juga terlibat karena faktanya Indonesia jadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Tapi kalau masih mikir solusinya adalah buang sampah pada tempatnya, itu udah gak efektif lagi. Sekarang kita harus mulai mengurangi pakai plastik atau milih pakai plastik yang bisa digunakan berulang kali. Botol makan atau minum, bawa tempat makan dan botol minum bisa dipakai ulang. Kalau beli barang belanja di luar, selalu bawa kantong belanja sendiri. Dari bahan yang bisa dipakai berkali-kali kayak karton atau kanvas. Atau kalau lagi pengen banget pakai kantong plastik, kamu plastiknya jangan langsung dibuang, karena siapa tuh bisa dipakai lagi. Tapi mau plastik atau bukan, semua barang yang kita pakai pasti ada masa akhir pemakaiannya, yang ujung-ujungnya harus dibuang juga. Makanya kita harus tahu tempat yang benar buat membuangnya. Ingat kalau sampah plastik buangnya ke tempat yang ada tulisan organik berwarna kuning. Kalau sampah bekas makan kayak tulisan organik berwarna hijau. Dan bahan beracun kayak baterai, bunga, filter komputer dan sebagainya ke tempat sampah B3 yang warnanya merah. Lagi pula, selain buang ke tempat sampah biasa, sekarang kita harus mulai memilah sampah kita sendiri dan mengirim itu ke bank sampah terdekat. Karena nyatanya sekarang sampah bisa jadi luas. Caranya gampang, tinggal bawa sampah kalian yang udah dipilah ke bank sampah terdekat. Kasih tugasnya, terus ditimbang dan dihitung, dan jadilah. Bahkan 2 kilo sampah aja bisa jadi logam mulia. Oke, sekarang kita tinggal milih sampah kita mau terus menumpuk sampai jadi gurun atau jadi gunungan emas. Padahal sampah yang berserakan bisa kita mulai ambilin dan gak cuma bikin lingkungan bersih, tapi juga bisa dibuat investasi. Jadi mulai kumpulin sampah di sekitar kita, terus tabung biar gurun jadi emas. Dan seperti biasa, terima kasih. Setelah kita menonton video tersebut, kan kelihatan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pembuangan sampah yang kita buang setiap hari. Ya, tadi kan ada video ada Indonesia termasuk dunia kedua, terbesar kedua di dunia dalam masalah sampah. Ya, jadi untuk hari ini karena tema kita topik kita tentang pemanfaatan sampah plastik, jadi setidaknya hari ini kita akan membuat suatu dari botol plastik kertas plastik. Baik, ibu akan membagi kelompok. Nanti setiap kelompok akan mengerjakan bahan apa yang sudah kalian bawa. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa.
hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara mendaur ulang sampah botol plastik dan bekas plastik untuk kita jadikan sesuatu yang fungsi ya. Baik, ibu akan bagi empat kelompok. Nanti setiap kelompok akan mengerjakan dengan tema yang tadi, profil yang tadi ya. Ya, ibu akan membagi 4 kelompok. Jadi setiap kelompok kalian nanti akan membuat sesuatu dari botol plastik dan bekas plastik yang seperti yang disebutkan tadi. Ya, dalam mengerjakan kelompok nanti kalian harus bergotong royong. Ini kalian harus bekerja sama. Karena kalau pas kita bekerja sama, sesuatu yang susah akan menjadi mudah. Dan juga kita harus menghargai pendapat teman. Sekarang coba kelompok ini dulu. Ya, dari kelompok ini untuk kelompok 1 apa saja bahan yang bawaan ini? Daun buah, benang, gunting, tabletik, avocado, dan plastik. Iya. Kedua? Kedua? Makanya iya. Iya. Coba yang lain ini plastik yang pakai lain mana? Ada pakai yang lain? Oke, ini plastiknya dipotong panjang. Mana pakai? Hasil kerja kelompok kalian. Iya. Hasil kerja kelompok kalian. Iya. Hari ini kita sedang dipraktekkan